Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kesyukuran hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, baik itu kenikmatan kesehatan yang kita rasakan sampai saat ini, dan terlebih lagi adalah kenikmatan iman, kenikmatan takwa yang Allah dengan kenikmatan iman dan takwa itu memudahkan hati kita untuk selalu tunduk kepada Allah, hati kita untuk selalu merasakan mudah untuk bisa melaksanakan berbagai kebaikan dan ibadah kepadanya. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sahabat yang akan kita ketengahkan dalam kisah sahabat Nabi SAW yang mulia ini adalah sahabat Nabi yang amat mulia yang bernama Umair bin Sa'ad. Kisah Umair bin Sa'ad ini sangat panjang, dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini akan kita sampaikan Umair bin Sa'ad pada saat beliau masih muda. Kemudian insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan kisah kehidupan beliau yang amat istimewa sekali ketika beliau nanti sudah dewasa. Baiklah ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Umair bin Sa'ad, beliau adalah seorang bocah kalau boleh kita sebut seperti itu. Di masa anak-anaknya beliau merasakan kehidupan bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia, sehingga Umair bin Sa'ad ini hidup dalam kondisi di awal hidupnya adalah dalam keadaan yatim dan serba kekurangan, atau lebih bisa disebut sebagai hidup dalam keluarga yang amat miskin. Namun ibunya atas rahmat Allah dan kasih sayangnya, ibunya kemudian menikah dengan seseorang berasal dari suku Aus di Madinah bernama Al-Julas bin Suwaid. Al-Julas bin Suwaid ini adalah orang yang amat kaya raya di kalangan orang-orang Madinah. Beliau sanggup dan mau untuk mengasuh Umair bin Sa'ad dan mau menerima menjadi salah satu dari anggota keluarganya, dan menganggap Umair bin Sa'ad ini seperti anaknya sendiri. Sehingga sebaliknya Umair bin Sa'ad pun menganggap Al-Julas bin Suwaid ini sebagai ayahnya sendiri, sehingga Umair bin Sa'ad terlupakan dari apa yang sudah berlalu dari kehidupannya sebagai seorang anak yatim dan serba kekurangan. Dan dalam perjalanan hidup Al-Julas bin Suwaid yang Masya Allah begitu mau menerima Umair bin Sa'ad sebagai salah satu dari anggota keluarganya, bahkan menganggapnya sebagai anak sendiri ini, penuh dengan kasih sayang. Semua apa yang dibutuhkan oleh Umair bin Sa'ad semuanya dicukupi. Begitu sayang Al-Julas bin Suwaid ini, seakan-akan beliau adalah ayahnya sendiri. Kemudian ketika Umair bertambah dari kecil bertambah dewasa, dan kita tahu bahwasanya Umair bin Sa'ad ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam dari usia
yang begitu muda, belum genap 10 tahun usianya, dia sudah masuk Islam. Ya. Dan Umair bin saat ini ketika sudah mulai menginjak ya untuk paham ya 10 tahun, 11 tahun gitu kan, umur usia-usia SMP, remaja lah mungkin bisa kita sebut seperti itu ya. Dia adalah tumbuh dalam kondisi seorang sahabat Nabi yang begitu soleh, berangkat ya rajin ke masjid gitu kan. Dan kadang-kadang dia berangkat ke masjid dengan Al-Julas bin Suwaid, kalau boleh kita sebut dengan ayah barunya gitu kan. Dan ibunya pun begitu senang melihat bagaimana suaminya ya begitu akrab dengan anaknya, dan begitu indah kehidupan mereka berdua menjalankan ketaatan, sholat berjamaah di masjid, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan niatnya untuk menyerang Romawi di Tabuk. Tabuk ini adalah sebuah tempat di Syam. Kita bayangkan dari Madinah ke Syam, ya, bukan perjalanan yang ringan. Mungkin membutuhkan waktu yang kurang lebih adalah 1 bulan perjalanan. Maka Rasulullah SAW harus menyampaikan kepada kaum muslimin tentang niat beliau ini untuk menyerang Romawi. Maka beliau pun menyampaikan kepada kaum muslimin tentang keinginan beliau dalam rangka juga untuk menyiapkan persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Bukan sekedar persiapan fisik, tetapi persiapan bagaimana ya untuk siap mentalnya, ya, mempertebal imannya, mempertebal takwanya. Maka beliau pun menyampaikan niatnya agar kaum muslimin mempersiapkan semuanya, baik persiapan dari si mental, iman, takwa, kemudian juga persiapan fisik yang harus disiapkan, pembekalan dan lain sebagainya. Maka manusia yang di dalam hatinya keimanannya tinggi, yang begitu setia dengan Allah dan Rasulnya, begitu setia dengan Islam, maka mereka pun tidak berpikir panjang. Ya, bagi mereka Syam yang begitu jauh dan membutuhkan waktu yang begitu panjang dalam perjalanannya, mereka sama sekali ya tidak merasa berat, dan mereka menyatakan kesiapan untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang munafik. Di sana ada sekelompok orang munafik. Ya, karena kemunafikan itu adalah sesungguhnya di dalam hatinya adalah tidak beriman. Mereka imannya adalah secara lahiriah saja. Maka mereka pun adalah orang yang paling berat untuk berangkat perang Tabuk. Bahkan mereka berusaha bagaimana agar kaum muslimin ini lemah semangatnya. Kemudian mereka ya menjira-jirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina dan lain sebagainya, sehingga agar kaum muslimin tidak jadi berangkat dan tidak terjadi perang Tabuk, sehingga orang-orang munafik yang berat berangkat ini pun ya mereka senang. Ya tidak jadi perang gitu. Tetapi sekali lagi, kalau berbicara iman, maka kualitas keimananlah yang akan membedakan itu semuanya. Orang-orang yang imannya kuat dari kalangan para sahabat, mereka tetap setia dan tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan orang-orang munafik. Maka kaum muslimin pun ya dengan segala persiapannya mereka pun siap. Ya. Dan di antara mereka ya yang memiliki harta, mereka sumbangkan harta mereka. Para wanita mengeluarkan cincinnya, mengeluarkan gelangnya, perhiasan-perhiasan yang mereka punya, mereka kumpulkan dalam rangka untuk berinfak di jalan Allah demi terlaksananya perang Tabuk yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Sa'ad melihat pemandangan ini. Beliau melihat bagaimana Utsman bin Affan membawa sebuah kantong yang berisikan 1000 dinar emas dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau infakkan untuk persiapan perang Tabuk. Begitu juga beliau melihat Abdurrahman bin Auf yang pernah kita sampaikan berikut di cerita-cerita sebelumnya, bahwasanya Abdurrahman bin Auf dengan begitu kayanya beliau menginfakkan apa yang dimiliki tanpa
berpikir panjang. Sehingga Abdurrahman bin Auf membawa di atas tangannya 100 uqiyah dari emas diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat hal ini, Umair bin Sa'ad pun berpikir, di manakah Al-Julas? Ayah sambungnya tadi. Kok belum nampak? Di manakah Al-Julas? Kok dia tidak ada itu semangatnya? Baik dia menyatakan kesiapan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun barangkali kalau memiliki harta menyumbangkan seberapa pun dari hartanya, maka dia pun pulang menemui ayah sambungnya ini, menjelaskan kepada Al-Julas tentang apa yang dia lihat, agar ayahnya segera bergerak melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW yang lainnya. Tetapi di luar dugaan, ketika remaja yang cerdas, remaja yang begitu melihat kebaikan ini, dia juga ingin tampil. Bahkan dia pun seandainya usia dia itu diizinkan untuk ikut berperang Tabuk pun niscaya dia akan ikut. Kemudian juga melihat pemandangan di sana banyak orang-orang miskin yang tidak memiliki kendaraan tunggangan yang mampu untuk bisa berangkat ke Tabuk. Akhirnya ketika meminta izin kepada Rasul ditolak karena tidak memiliki kendaraan. Mereka izin untuk berperang, tetapi sama Rasul ditolak untuk bisa ikut. Kemudian dia melihat Al-Julas ini mampu, mengapa tidak segera berangkat? Dia jelaskan hal itu. Di luar dugaan, remaja yang menyampaikan niat baiknya ini mendapatkan jawaban yang sama sekali tidak pernah terbayang oleh Umair ini, bahwasanya Al-Julas menjawab sesuatu dengan jawaban yang begitu aneh. Apa jawabannya? Kata Al-Julas mengatakan kepada Umair bin Sa'ad, yang betul membuat Umair bin Sa'ad heran dengan jawaban itu. Apakah jawabannya? Al-Julas mengatakan, jika Muhammad itu benar sebagaimana pengakuannya bahwa dia adalah seorang nabi, maka kita adalah lebih buruk dari keledai. Umair bin Sa'ad ketika mendengar perkataan Al-Julas, dia pun kaget. Tidak terbayang sebelumnya. Selama ini dia hidup bersama Al-Julas yang begitu rajin beribadah, menjawab dengan jawaban seperti orang-orang munafik yang tidak beriman. Bahkan jawaban ini bisa mengeluarkan Al-Julas dari Islam, karena adalah ucapan-ucapan kufur. Akhirnya Al-Julas pun dalam kondisi yang serba kebingungan. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia menyampaikan kepada Rasul SAW, maka dia khawatir akan berakibat buruk kepada Al-Julas. Sementara Al-Julas adalah orang yang selama ini memberikan banyak kebaikan kepada Umair bin Sa'ad. Semua hidup sudah diberikan kepada Umair bin Sa'ad. Kebutuhan semuanya sudah dicukupi. Apabila dia menyampaikan kepada Rasul SAW, maka seakan-akan kok tidak tahu diri siapakah Umair bin Sa'ad. Berani-beraninya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Julas ini kepada Umair bin Sa'ad. Dia sampaikan kepada Rasul SAW. Tapi dia bingung. Akhirnya dia pun dengan kecerdasannya, dia pun bisa memilih manakah yang harus dia lakukan. Akhirnya dia pun menyampaikan kepada Al-Julas bahwa dia menyadari bahwa dirinya sudah banyak berutang budi kepada Al-Julas. Al-Julas sudah banyak berbuat baik, semua kebutuhan sudah dicukupi. Namun apabila dia tidak menyampaikan hal ini kepada Rasul SAW, maka dia khawatir termasuk orang-orang yang khianat terhadap keimanannya sendiri. Dan dia juga terdorong untuk bagaimana menyelamatkan Al-Julas dari jurang kekufuran. Dia berniat baik juga dengan hal ini. Maka dia pun sampaikan kepada Al-Julas bahwa saya ingin berniat baik dan ingin menyelamatkan Anda. Saya pun harus menyampaikan hal ini kepada Rasul SAW. Akhirnya Umar bin Sa'ad pun dengan begitu penuh dengan rasa ingin bagaimana Al-Julas ini segera keluar dari kekufuran. Dengan
beraninya dia menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Julas telah mengatakan dengan apa yang dia katakan tadi. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar dari apa yang disampaikan oleh Umair bin Sa'ad, maka Rasul pun ingin mengundang Al-Julas untuk hadir di hadapannya. Dan hadirlah Al-Julas datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Umair sudah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ternyata mendapatkan apa yang dikatakan oleh Umair bin Sa'ad untuk melaporkan kepada Rasul itu ternyata benar. Maka Al-Julas bin Suwaid pun ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disampaikan oleh Umair bin Sa'ad. Apa saat itu yang dikatakan oleh Al-Julas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Julas mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Umair bin Sa'ad itu adalah bohong dan dia tidak menceritakan apapun. Mendengar jawaban Al-Julas, Umair bin Sa'ad keluar air matanya, menangis, mukanya merah, ya, dalam kondisi yang tidak karuan. Bagaimana Al-Julas bisa berbohong di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat yang pada saat itu melihat peristiwa ini pun melihat kepada Umair bin Sa'ad. Bahkan di antara mereka ada yang bisik-bisik, wah, Umair bin Sa'ad ini gimana ya? Ya, orang yang tidak tahu diri gitu kan. Bagaimana sudah selama ini dicukupi, ya kok bisa-bisanya dia membuat kedustaan atas nama ayah sambungnya ini. Tetapi sebagian yang lain melihat bagaimana Umair bin Sa'ad dengan air matanya itu adalah air mata kejujuran. Akhir Umair bin Sa'ad di tengah-tengah menangisnya ini, dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, gitu kan, tunjukkan kebenaran ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terdiam, ya, sebagai pertanda bahwasannya wahyu diturunkan kepada beliau. Maka para sahabat pun semuanya diam. Mereka kenal dengan tanda-tanda tersebut, ya, sehingga turunlah wahyu, ya, surat At-Taubah ayat yang ke-74, yang mana Allah berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih fa in yatubu khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Ayat ini surat At-Taubah, ya, ayat ke-74 ini adalah ayat yang mengungkap kedustaan Umair bin Sa'ad, ya, kedustaan Al-Julas, mengungkap kedustaan Al-Julas bin Suwaid, sekaligus meneguhkan dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Umair bin Sa'ad tentang apa yang telah dikatakan oleh Al-Julas bin Suwaid. Apa yang ada di dalam firman ini? Ya, Allah mengatakan dalam firman ini bahwa mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan perkataan-perkataan kufur ini. Sungguhnya telah mengucapkan perkataan kufur itu dan mereka adalah sudah kafir dengan perkataan itu. Ya, mereka telah kafir, keluar dari Islam setelah mereka menyatakan keislaman mereka. Dan wama naqamu, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula mereka memiliki penolong di muka bumi ini. Ini adalah ayat yang mengungkap kedustaan Al-Julas bin Suwaid dan sekaligus sebagai ayat yang menjelaskan kepada Rasul SAW dan menjelaskan kepada para sahabat dan menjelaskan kepada Al-Julas itu sendiri bahwa apa yang dikatakan oleh Umair bin Sa'ad adalah
sebuah kebenaran. Maka Al-Julas pun gemetar. Begitu takutnya dia usai mendengar ayat tadi, maka hampir saja lisannya terlilit karena takut. Kemudian dia menatap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Aku bertaubat ya Rasulullah. Aku bertaubat ya Rasulullah. Umair adalah benar dengan apa yang dikatakan wahai Rasul, dan aku adalah orang yang telah berdusta. Mintalah Allah untuk menerima taubatku. Aku siap menjadi tebusannya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melihat Umair bin Sa'ad dan melihat di mata Umair bin Sa'ad berlinang air mata kebahagiaan. Yang awalnya adalah air mata kesedihan dan bercampur dengan rasa malu, tetapi berbalik air matanya adalah air mata kebahagiaan karena Allah telah menurunkan ayat Al-Quran yang membenarkan apa yang telah dia katakan tadi. Maka Al-Julas pun dengan jasa Umair bin Sa'ad yang telah dia asuh selama ini, telah berjasa kepada Al-Julas karena dia telah mengatakan kekufuran. Kemudian Allah pun menyelamatkan dia dari kekufuran ini, walaupun memang peristiwanya harus membuat Al-Julas begitu malu dengan diturunkannya ayat ini. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah Umair bin Sa'ad. Di masa belianya dia mampu mengentaskan Al-Julas yang merupakan ayah sambungnya sendiri yang selama ini mencintai dirinya, terbebas dari kekufuran. Dan kita ucapkan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai kepada semuanya, kepada Umair bin Sa'ad maupun Al-Julas yang telah kembali pada keislamannya dan menjadi sahabat Nabi SAW yang baik. Demikianlah ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah tentang Umair bin Sa'ad, kisah tentang kecerdasannya, kisah tentang kehidupannya di masa belia, dan insyaallah akan kita sambung kisah Umair bin Sa'ad, bagaimana kehidupan beliau di masa dewasa sebagai seorang sahabat Nabi SAW yang tentu sangat istimewa. Kalau tadi istimewanya adalah sampai diturunkannya surat At-Taubah ayat 73 karena apa yang telah beliau sampaikan kepada Rasul terkait perkataan Al-Julas, maka akan kita lihat apakah keistimewaan yang lain lagi yang dimiliki oleh Umair bin Sa'ad ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.